Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Dan materi yang akan saya bahas kali ini mengenai transformasi laplak dengan deret Fourier. Ya baik teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita terlebih dahulu mengenai apa itu transformasi laplak. Begini. Transformasi laplak itu adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran. Dengan melakukan transformasi ini dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Jadi di sini adalah latar belakang penggunaan transformasi laplak. Jadi transformasi laplak ini diperlukan sebagai alat bantu untuk memecahkan persoalan matematika yang rumit. Dan penggunaan transformasi ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jadi gambar yang ini ya teman-teman, ini permasalahan. Kita ketahui dulu permasalahan dan bentuk asal ke transformasi. Setelah transformasi adanya solusi transformasi. Setelah ada solusi transformasi, ada juga inversion transformasi, dan di sini ada solusi permasalahan dalam bentuk asal. Jadi ini adalah bagan dari transformasi laplak. Dengan di sini kita ketahui lagi ada definisinya. Definisi transformasi laplak. Jadi transformasi laplak f, s, dan fungsi f t untuk t lebih dari 0 adalah ts l 5t integral 0 sampai faktor hingga f min st v t dt. Jadi transformasi laplak ini digunakan untuk mengubah fungsi f t yang berada dalam kawasan waktu, berada di kawasan waktu t ke kawasan s. Solusi tidak didapat dengan mengubah persamaan diferensial yang merupakan fungsi waktu dari kawasan waktu digunakan atau ditunjukkan pada gambar kedua. Ini ya gambarnya. Jadi ada juga permasalahan dalam kawasan waktu. Setelah kawasan waktu, di sini ada transformasi laplak dan solusi. Setelah transformasi laplak, itu ada solusi transformasi laplak. Setelah ada solusi transformasi laplak, ada juga transformasi laplak. Jadi solusi permasalahan dalam kawasan waktu itu ada pada bagan gambar nomor 2.
Dan gambar nomor 2 ini penggunaan transformasi Laplace dan inverse-nya. Rumus transformasi Laplace persamaan 1. Jika digunakan secara langsung pada permasalahan ini akan seringkali dijumpai kesulitan dalam perhitungannya, sehingga disarankan untuk menggunakan bantuan tabel transformasi Laplace. Ya baik, next. Ya next aja teman-teman. Di sini ada transformasi Laplace beserta fungsi sederhananya. Ya di sini ada berikut ini adalah fungsi dari transformasi Laplace. Jadi nomor 1 fungsinya konstanta. Jadi transformasi Laplace dari sebuah konstanta ini yaitu G Y T sama dengan C adalah C sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E min ST C dt. Sama dengan min 1/5 E min ST C 0 tak terhingga 0 dikurang min C dikurang min C 5 C per 5 ya, sama dengan C per 5 sehingga C sama dengan C per 5 ya, hasilnya sama dengan C sama dengan C per 5. Jadi sini ada fungsi Y T sama dengan T dan L T integral 0 sampai tak terhingga E min ST T dt sama dengan min 1/2 ya teman-teman. Jadi E min ST ditambah 0 tak terhingga ditambah 1/5. Jadi integral 0 tak terhingga E pangkat min ST dt. Dan lanjutan dari dt nya itu LT sama dengan 0 kurang 0 tambah 1/5 min 1/5 E pangkat min ST tak terhingga. Jadi 1/5 pangkat 2 sehingga hasilnya L T sama dengan 1/5 ya. Ya baik, kita lanjut aja. Di sini ada fungsi Y T sama dengan T pangkat 2 dan di sini fungsi eksponensial Y T sama dengan E pangkat AT, sehingga kita lihat fungsi berikutnya itu ada fungsi kosinus dan sinus. Jadi next berikutnya ada transformasi Laplace fungsi sederhana. Dengan cara yang sama, transformasi Laplace ini dari fungsi sinus adalah
L sin WT sama dengan W per S pangkat 2 tambah W pangkat 2. Jadi transformasi Laplace ini ada punya fungsi sederhananya, yaitu berada pada tabel berikut. Jadi fungsi VT itu Y T C Y T T. Jadi YT sama dengan C itu C per 5 dan YT T sama dengan T 1 per 5 kuadrat. YT sama dengan TH N S pangkat S pangkat N minus 1 dan seterusnya teman-teman. Jadi ini ada syarat ke ujian transformasi Laplace. Ya baik, di sini nomor 1 kekontinuan bagian demi bagian fungsi ft dikatakan inverse atau interval tersebut dapat dibagi menjadi sejumlah sehingga interval bagian di mana ft kontinu pada interval bagian ini. Jadi limit fungsi ft untuk t mendekati titik akhir setiap interval bagiannya bernilai hingga, atau dengan kata lain suatu fungsi bagian demi bagian hanya mempunyai sejumlah berhingga titik, di mana fungsi tersebut tak kontinu seperti pada gambar nomor 3. Iya baik, di sini ada bagannya, gambarnya gitu ya. Penjelasannya yang tadi udah aku jelaskan. Jadi di sini ada sifat-sifat transformasi Laplace. Jadi ada integral, konversi. Jadi di sini jika inverse transformasi Laplace dari fungsi fs dan ts adalah ft dan gt dengan L S V T dan L GS sama dengan 9 T bukan 9 ya, GT. Jadi kita lanjut dengan soal dari transformasi Laplace. Ya, soal dari transformasi Laplace itu cari transformasi Laplace dari fungsi berikut. Saya ambil contoh soal yang pertama ya. Jadi jawaban dari contoh soal nomor pertama yaitu ingat sin T cos T 1/2 sin 2T
Jadi sin T cos T sama dengan ingat kurung 1/2 sin 2T sama dengan 1/2. Ingat sin 2T. Jadi hasil dari sini yaitu 1/2 dikali 2/S2 tambah 2/5 ditambah 4 sama dengan 1/5 tambah 4. Jadi hasilnya itu 1/2 5/2 tambah 4. Ya baik, sekian dari presentasi untuk transformasi Laplace, dan berikutnya saya akan mau menjelaskan dan materi kali keduanya yaitu mengenai deret Fourier. Ya baik teman-teman, di video sebelumnya saya mengingatkan kembali video sebelumnya. Saya akan mau menjelaskan tentang deret Fourier. Dan kita ketahui dulu di sini ada deret Fourier, dan terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari deret Fourier, yaitu di sini dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan kita yang melibatkan fungsi periodik seperti dalam pengukuran gelombang, kelistrikan, bunyi, dan lainnya. Jadi kontinuitas di sini ada kontinuitas, itu fungsi fx dikatakan kontinu pada setiap sigma atau p Cevich. Continue function bila Vx hanya continue pada interval tertentu dan discontinue pada titik yang banyaknya berhingga. Ya baik teman-teman, di sini ada contoh gambar continue. Ini ada fx dan x1, x2, x3 dan x4. Dan anak panah yang dibawa adalah x. Jadi di sini ada syarat atau kondisi Bering sort. Ya baik, di sini ada menurut teorema deret Fourier convergen apabila memenuhi syarat atau kondisi Dirichlet. Sin teorema, jika fx didefinisikan dengan bernilai tunggal kecuali beberapa titik yang banyaknya berhingga pada interval min L kali L. Jadi di sini ada berikutnya ada fungsi genap dan ganjil. Dan kita ketahui di sini ada fungsi genap dan ganjil. Dan jika fungsi fx fungsi genap, maka bn sama dengan 0, sehingga
sehingga yang memicunya suku-suku yang mengandung kosinus suku dari Dn. Dan di sini ada fungsi ganjil. Kita tahu di sini fungsi ganjil. Dan di sini jika Vx fungsi ganjil maka An sama dengan 0, sehingga yang memicu atau yang muncul hanya suku yang mengandung sinus atau suku-suku dari Bn. Dan kali berikut saya akan menjelaskan soal dari deret Fourier. Di video berikutnya video kali ini saya akan mau menjelaskan contoh soal deret Fourier. Jadi di video sebelumnya kan saya bilang mau menjelaskan tentang deret Fourier. Jadi saya akan menjelaskan contoh soal dari deret Fourier. Jadi gini soalnya 3 kali Y pangkat 1 ditambah 2 X pangkat 2 dikali Y sama dengan X pangkat 2 dy per dx ditambah py sama dengan Q. 3 kali Y1 ditambah 2X kuadrat dikali Y sama dengan X2, sehingga Y1 ditambah 2 per 3 X pangkat 2 dikali Y sama hasilnya X pangkat 2 3, dimana P sama dengan 2 per 3 X pangkat 2 dan Q sama dengan X kuadrat per 3, sehingga kita misalkan P sama dengan pangkat integral P kali dx sama dengan pangkat integral 2 per 3 X pangkat 2 dx. Jadi pangkat 2 per 9 X pangkat 3 kali dengan Y pangkat 1 ditambah 2 per 3 X pangkat 2 dikali 3 per 9 X dikali Y, hasilnya 2 per pangkat 2 per 9 X pangkat 3 dikali X pangkat 2 atau X kuadrat pangkat 3 bukan pangkat 3 per 3. Terima kasih.